nama saya Monica Anggraini, NIM 21221904. A. Pengertian sistem perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara, baik perseorangan, swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, dan di samping itu ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. 1. Neraca perdagangan bilateral. Neraca perdagangan bilateral antara dua negara berarti bahwa nilai apa yang satu negara jual ke negara lain sama dengan nilai apa yang dibeli dari negara itu. Contohnya, ada neraca perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan China. Jika Amerika Serikat membeli sepasang sepatu dari China seharga $300, tapi juga menjual jeans ke China seharga $300, suatu negara bisa punya defisit dan surplus perdagangan besar dengan berbagai negara, tapi punya perdagangan berimbang keseluruhan. 2. Tabungan dan investasi. Dalam perekonomian terbuka telah diurai bahwa neraca perdagangan sama dengan arus modal keluar neto, yang lalu sama dengan tabungan dikurangi investasi. Modal kita berfokus pada tabungan dan investasi. Terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka, yaitu tidak hanya di zaman sekarang ini, beberapa abad yang lalu para pedagang yang berlayar dengan kapal juga sudah melakukan kegiatan jual beli barang antar wilayah, padahal perekonomian saat itu belum berkembang seperti sekarang ini. Jika kita nilai kegiatan ekspor dan impor sekarang ini justru memiliki peranan penting dalam perekonomian antar negara, yang salah satu penyebabnya mungkin karena perbedaan sumber daya dan perbedaan kepentingan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Dengan adanya kegiatan ekspor serta impor juga dapat membantu negara untuk membangunkan ekonominya melalui kerjasama yang terjalin tersebut. Yang B yaitu komponen perekonomian terbuka. Komponen kegiatan perekonomian terbuka sering disebut sektor perekonomian terbuka karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. 1. Rumah tangga. Rumah tangga adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Yang kedua yaitu perusahaan atau produsen. Kegiatan produksi adalah usaha untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Ditinjau dari pemiliknya, perusahaan ada yang dimiliki oleh pemerintah atau negara dan ada pula yang dimiliki oleh swasta, baik milik perorangan maupun milik bersama. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Di dalam perekonomian, pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara dapat maju dan rakyat dapat hidup layak dan damai. 4. Masyarakat luar negeri. Peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian sangat penting, apalagi dalam perekonomian yang mengglobal seperti sekarang ini. Setiap negara tidak dapat lagi menghindar dari keterlibatannya dalam perdagangan internasional jika ingin perekonomian negaranya tidak terpuruk. Sirkulasi aliran pendapatan. Dengan menggunakan gambar dengan lebih jelas akan dapat dilihat bagaimana ekspor dan impor akan mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi aliran pendapatan yang berlaku. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga.
Aliran pendapatan tersebut meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh aliran 1. Aliran pendapatan ini telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan atau aliran 2, tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseorangan atau individu. Yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas, akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang berikut. 1. Membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah dan pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 3. 2. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Pengeluaran ini akan digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi ke atas barang-barang dalam negeri atau secara ringkas. Yang ketiga, mengimpor barang-barang yang diproduksi di negara-negara lain. Yang keempat, menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabungan lainnya. Penyimpangan atau penabungan ini ditunjukkan oleh aliran ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsma Yulianti, NIM 21221876. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagian dan faktor yang mempengaruhi perekonomian terbuka. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan dalam faktor produksi. Yang kedua, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang keempat, perbedaan komparatif dari harga barang. Yang kelima, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Faktor yang menentukan ekspor, impor, dan ekspornya itu: 1. Selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri. 2. Harga barang-barang di dalam dan luar negeri. 3. Kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing. 4. Perdagangan pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri. 5. Ongkos angkutan barang antar negara. 6. Kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Jauh manakah sesuatu negara akan mengekspor barang-barang yang diproduksikannya. Banyak faktor yang akan menentukan hal ini, dan pada dasarnya kepentingan ekspor di sesuatu negara selalu berbeda dengan negara lain. Di sebagian negara, ekspor sangat penting, yaitu meliputi bagian yang cukup besar dari pendapatan nasional. Akan tetapi, di sebagian negara lain, peranannya relatif kecil. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut, atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Keseimbangan perekonomian terbuka. Untuk menerangkan mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, analisis dalam bab ini akan menunjukkannya dengan membandingkan keseimbangan dalam ekonomi 3 sektor dan 4 sektor. Akan ditunjukkan bagaimana keseimbangan ekonomi 3 sektor akan mengalami perubahan apabila pengeluaran agregat meliputi pula ekspor dan impor. Analisis akan dilakukan secara grafik dan dua pendekatan akan digunakan: pendekatan pengeluaran agregat sampai penawaran agregat, dan pendekatan suntikan bocoran. Sebelum keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi terbuka diterangkan, terlebih dahulu akan ditunjukkan syarat keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Bagian ini juga akan menerangkan dua hal berikut. Yang pertama, efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Yang kedua, suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dan perekonomian terbuka dan perubahan semangat tersebut. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negara terdiri dari dua golongan barang yang diproduksi dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional. Penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka tidak hanya di zaman sekarang ini. Beberapa abad yang lalu, para pedagang yang berlayar dengan kapal juga sudah melakukan kegiatan jual beli barang antar wilayah, padahal perekonomian saat itu belum berkembang seperti sekarang ini. Jika kita nilai kegiatan ekspor dan impor sekarang ini justru memiliki peranan penting dalam perekonomian antar negara, yang salah satunya penyebabnya mungkin karena perbedaan sumber daya dan perbedaan kepentingan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya.
Dengan adanya kegiatan ekspor serta impor juga dapat membantu negara untuk membangkitkan ekonominya melalui kerjasama yang terjalin tersebut. Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai jenis kerjasama perdagangan internasional yang terjadi. Secara umum pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain, ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya. Kegiatan ini juga memicu sistem perekonomian yang semakin tanpa batas yang ditunjukkan oleh lembaga perbankan dan keuangan juga turut mengikuti perkembangan transaksi yang mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Berikut adalah beberapa alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, kelebihan sistem ekonomi terbuka. Sistem ekonomi terbuka adalah sistem yang memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain. Warga negara yang dimaksud bisa berupa perseorangan, bisnis swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi atau manajerial, dan bisa jadi pertukaran mahasiswa sebagai kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Yang terakhir, adalah sangat penting ketika sebuah negara sedang menghadapi bencana alam atau sosial yang mana membutuhkan uluran bantuan dari negara lainnya. Bayangkan jika pada saat gempa Aceh, Indonesia menganut sistem ekonomi tertutup. Siapa yang akan bantu? Fungsi dan manfaat perekonomian terbuka. Dalam ekonomi terbuka, orang dapat bertukar barang dan jasa melalui memulai atau memperluas bisnis mereka, melintasi batas dan menikmati biaya yang lebih rendah. Pelanggan memiliki akses di berbagai produk yang mungkin lebih tidak bersedia. Keuntungan dari sistem ekonomi terbuka ini sebagai berikut. Yang pertama, keuntungannya memperluas pasar produk, barang, dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atau perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Yang ketiga, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. 4. Kegiatan impor barang dan jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. 5. Warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Yang keenam, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi atau pinjaman dari negara lain dan atau lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF. Dengan semakin bertambahnya relasi perdagangan akan terjalin banyak persahabatan dari berbagai negara, memperkuat ketahanan nasional, perdagangan atualista, alat utama sistem pertahanan, dan hubungan kerjasama yang baik akan memungkinkan bantuan untuk keperluan ketahanan nasional yang semakin kuat. Penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka. Faktor yang menentukan ekspor, impor, dan ekspor neto di antaranya selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri, harga barang-barang di dalam dan luar negeri, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing. Pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri, ongkos angkutan barang antar negara, kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Berikut beberapa alasan yang memicu terjadinya perekonomian terbuka. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Yang ketiga, perbedaan tingkat selera. Yang keempat, adanya prinsip perbandingan keunggulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Edwin Rismana, NIM 21221892. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus perhitungan beberapa pemisalan dan pertanyaan dalam suatu perekonomian terbuka, ciri fungsi konsumsi rumah tangga, yaitu pajak pemerintah, pengeluaran pemerintah, dan investasi pemerintah atau swasta. Berdasarkan pemisalan-pemisalan yang dinyatakan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Tentukan fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. 2. Tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. 3.
Untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perubahan yang bagaimana perlu dibuatkan apabila A. Pajak saja yang diurunkan, B. Pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan. 4. Nyatakan kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awalan dan pada keseimbangan kerja penuh. Nyatakan fungsi pajak yang baru. 5. Apakah ekspor selalu melebihi impor pada dua keseimbangan tersebut? 6. Bolehkah bahan dan simpulkan mengenai nilai multiplier dalam perekonomian terbuka tersebut? Terus F. Solusi perhitungan dan jawaban. 1. Fungsi konsumsi sebagai fungsi Y. 2. Pendapatan nasional pada keseimbangan. 3. Perubahan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. 4. Budget pemerintah dan fungsi pajak. 5. Keseimbangan ekspor dan impor. 6. Multiplier. Kesimpulan. 1. Perekonomian terbuka merupakan satu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagai produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 komponen berikut: rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. 2. Dibandingkan dengan ekonomi 3 sektor, aliran pusingan pendapatan dalam perekonomian terbuka meliputi 2 aliran pendapatan atau pengeluaran tambahan, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah suntikan ke dalam aliran pendapatan, manakala impor adalah aliran bocoran. 3. Dengan adanya tambahan, suntikan, dan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan, maka ciri pengeluaran agregat dalam ekonomi terbuka adalah berbeda apabila dibandingkan dengan pengeluaran agregat dalam ekonomi sektor dan 3 sektor. Maka syarat keseimbangan pendapatan nasional juga berbeda. Syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian nasional terbuka adalah: dalam analisis keseimbangan pendapat nasional dalam perekonomian terbuka, diandaikan ekspor merupakan pengeluaran otomi, yaitu ia tidak ditentukan oleh ringkasan terdapat nasional. Konsep penting bocoran dalam perekonomian terbuka: aliran pembelajaran atau pendapatan yang keluar dari sirkulasi aliran pendapat dalam perekonomian terbuka. Bocoran tersebut meliputi tabung, pajak, dan impor. Fungsi ekspor yaitu garis atau kurva yang menunjukkan di antara ekspor dan pendapatan nasional. Fungsi ekspor adalah horizontal sejajar dengan paksi datar. Ciri ini disebabkan karena ekspor adalah pengeluaran otonomi, yaitu tidak dipengaruhi pendapatan nasional. Fungsi impor yaitu garis atau kurva yang menunjukkan hubungan di antara impor dan pendapatan nasional. Fungsi impor bergerak ke atas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.